Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang akan melakukan praktik coaching supervisi akademik modul 2.3 bersama saya Dani Lailatul Rahman dari SMP Al-Rabini, Ifti Hatul Khairia dari TK Muslimat NU 4 Nur Hasanah Sidoarjo, Muhammad Zakaria dari SD Negeri Brongkal, Kabupaten Malang. Muhammad Soleh dari SDN 1 Karangsari, Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zaka, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dani, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Dani? Ya, alhamdulillah saya hari ini juga baik Pak. Jadi untuk hari ini nanti Pak Zaka akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana dengan persiapannya? Benar Bu Dani, memang agendanya hari ini saya dengan Pak Soleh akan melakukan coaching di tempat ini. Dan persiapannya alhamdulillah semalam sudah saya buat beberapa kutip pertanyaan yang mungkin nantinya bisa saya ajukan kepada Bapak Soleh. Baik, jadi untuk kegiatan coaching yang akan Pak Zaka lakukan nanti di sini saya sebagai supervisor ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama dengan rubrik penilaiannya nanti. Jadi di situ terdapat terkait dengan ini, apakah kegiatan coaching yang akan dilakukan Pak Zaka nanti sudah sesuai dengan alur tirta dan juga terkait dengan penerapan rasa di situ ya Pak ya. Lalu ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya ajukan terkait dengan kompetensi inti coaching. Kompetensi inti coaching kan ada 3 ya Pak. Ada presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Pak Zaka kembangkan pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan nanti? Mungkin dari ketiga kompetensi tersebut, dari sisi presence yang ingin saya kembangkan Bu, karena jujur di kegiatan kemarin saya sering lost fokus Bu, sehingga hal tersebut berdampak pada bagaimana saya menyusun pertanyaan agak melenceng seperti itu. Ya baik, berarti lebih kepada kehadiran penuh ya Pak ya ketika Pak Zaka akan melakukan kegiatan coaching nanti. Lalu pada bagian mana yang ingin Pak Zaka supaya saya amati lebih dalam lagi nanti pada kegiatan? Mungkin di bagian dalam menggarisbawahi kata kunci dan membuat pertanyaan berbobot Bu, karena terus terang di kegiatan sebelumnya saya merasa lemah di situ Bu. Seringkali saya terperangkap pada pertanyaan apakah, mengapa yang sulit saya hindari. Ya, berarti terkait dengan kata kunci dan juga pertanyaan berbobot ya Pak. Sering menggunakan kalimat tertutup seperti itu. Jadi ya harapannya nanti penggunaan kalimat tanya tertutup itu bisa berkurang atau bahkan ya tidak menggunakan sama sekali. Lalu terkait dengan indikator dari tujuan pengembangan yang akan dilakukan nanti apa kira-kira? Baik, untuk indikator yang sudah saya susun Bu, mungkin nanti ketika si kunci atau orang yang saya syarati sudah mampu mengidentifikasi dan mampu mencari solusi dan mendapatkan solusi serta membuat serangkaian rencana untuk melaksanakan aksi terhadap masalahnya, saya kira hal tersebut sudah saya katakan berhasil dan apa yang saya lakukan juga berhasil. Baik, ya. Jadi cukup lengkap ya Pak, mulai dari mengidentifikasi, menemukan masalah, solusinya, dan juga langkah-langkahnya. Oke, sudah saya catat di sini ya Pak ya. Semoga apa yang akan dilaksanakan Pak Zaka nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatan coachingnya dan juga bisa membantu si coaching nanti dalam menemukan masalah. Amin, terima kasih atas doanya Bu. Mungkin next time kita bertemu untuk refleksi atas hasil coaching saya Bu ya. Baik Pak Zaka, terima kasih banyak ya Pak Zaka. Semoga berjalan dengan lancar dan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Zaka.
Bagaimana kabarnya Pak Soleh hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan sehat Pak Zaga. Gimana Pak Zaga juga kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya juga baik-baik saja. Di pertemuan kita kali ini, adakah yang bisa saya bantu Pak Soleh? Sepertinya ada sesuatu dari Pak Soleh yang ingin disampaikan kepada saya. Iya betul sekali Pak Zaga. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu langsung. Sebetulnya saya ingin menyampaikan pemikiran saya terhadap pendidikan seperti itu Pak Zaga. Baik, terkait dengan pendidikan. Tujuan kita hari ini kira-kira apa Pak Soleh dari diskusi kita kali ini? Begini Pak Zaga, saya itu kan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah, kira-kira itu bagaimana ya caranya Pak Zaga? Saya ini bingung sejak kemarin itu mau cari referensi. Nah, kebetulan sore hari ini saya bertemu dengan Pak Zaga sehingga mungkin Pak Zaga bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya. Baik, jadi masalahnya adalah kompetensi yang guna Bapak ya sudah. Kira-kira apa yang sudah Bapak Soleh lakukan dalam kelas sejauh ini Bapak? Begini Pak Zaga, dalam kelas itu sebetulnya saya sudah berbagai cara untuk menggali informasi bagaimana cara anak ini bisa belajar dengan senang, dengan nyaman. Tetapi kok saya ini masih kesulitan seperti itu Pak Zaga. Iya, artinya dengan kesulitan mencari caranya ya Bapak ya. Sebelum ke rencana, mungkin Bapak telah mengamati perkembangan anak di setiap kegiatan belajarnya hingga saat ini. Kira-kira dari pengamatan atau dari kacamata Pak Soleh, mereka mempunyai kebiasaan apa Pak sehingga kompetensinya menjadi menurun kalau berdasar kacamata Bapak? Begini Pak Zaga, beberapa hari yang lalu sebetulnya saya ini sudah menggunakan metode, baik itu metode secara praktek maupun secara teori, tetapi anak-anak ini kok sepertinya biasa-biasa saja seperti itu Pak Zaga. Nah, mungkin dalam pengajaran saya ini kurang disenangi anak-anak atau mungkin kurang menarik pembelajaran saya seperti itu Pak Zaga. Jadi anak-anak itu setiap saya masuk kelas itu biasa-biasa saja, seakan-akan tidak tertarik dengan pelajaran saya seperti itu Pak Zaga. Apakah Bapak Soleh sudah pernah menggunakan ice breaking atau metode-metode yang menyenangkan dan bagaimana hasilnya Bapak? Nah, sudah saya coba Pak Zaga untuk bervariasi dengan ice breaking, dengan metode yang lainnya. Namun strategi saya itu kurang efektif seperti itu Pak Zaga. Baik, berarti strategi yang digunakan kurang efektif. Iya betul. Dari kata kunci strategi kurang efektif, tindakan apa yang kira-kira Bapak Soleh akan lakukan untuk mengatasi strategi tadi itu yang kurang efektif? Nah, keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi saya itu saya ingin mengikuti lah seperti seminar, workshop di dalam sistem pembelajaran sehingga anak-anak ini punya motivasi sendiri ketika saya mengajar setelah mengikuti diklat maupun seminar. Jadi ada perubahan pada diri saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya seperti itu. Baik, luar biasa saya kira dengan rencana Pak Soleh tadi. Kira-kira Bapak Soleh membutuhkan seorang mentor atau seorang teman sejawat yang bisa melaksanakan visi dengan atau rencana dengan. Nah, itulah Pak yang saya butuhkan. Teman sejawat itu sangat penting sekali, apalagi didukung oleh kepala sekolah, sehingga saya ini bisa berkuasa untuk meningkatkan kompetensi saya. Nah, minggu depan ini kan rencananya ada kegiatan workshop di kabupaten Pak.
mungkin sama kepala sekolah diizinkan dan dibantu oleh teman sejawat, sehingga saya ini akan berpartisipasi penuh untuk mengikuti kegiatan tersebut untuk meningkatkan kompetensi saya, Pak. Luar biasa dengan rencana Pak Soleh. Kira-kira dari rencana tersebut, kapan Bapak Soleh akan memulai langkah Bapak Soleh dalam mengatasi masalah tersebut? Iya, Pak. Ketika saya nanti selesai workshop dengan berbagai ide yang diterapkan sama eh, supervisor saya, nanti saya akan kembangkan, akan saya praktekkan di sekolah, Pak. Mungkin paling lambat 3 hari setelah workshop itu akan saya praktekkan kepada anak-anak. Seru sekali ya diskusi dengan Bapak Soleh. Menarik kalau saya amati, kalau saya perhatikan akan langkah-langkah dari identifikasi dari Bapak Soleh sendiri. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, dari diskusi kita apa yang sudah Bapak Soleh dapatkan? Untuk diskusi kita, Pak, banyak yang saya dapatkan. Yang pertama adalah motivasi untuk mengembangkan strategi saya, Pak, di dalam sistem kegiatan belajar mengajar, sehingga saya tidak akan mengulangi lagi pembelajaran yang kemarin yang kira-kira anak didik saya kurang antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut, dan saya akan meningkatkan kompetensi saya, Pak, ketika saya nanti sudah mengikuti workshop maupun diklat, dan dari dukungan teman sejawat saya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut. Baik Bapak, menarik sekali dari apa yang sudah disampaikan tadi. Saya penasaran terkait dengan hasilnya. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi Bapak. Saya juga masih penasaran dengan hasilnya. Iya, Pak, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Pak, ya, untuk membimbing saya dalam meningkatkan kompetensi saya. Terima kasih banyaklah atas dukungannya. Sama-sama Bapak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya kira sementara cukup perbincangan kita hari ini. Mungkin lain waktu saya berharap jika saya ada kesulitan akan selalu menghubungi Pak Zada. Siap, Pak, saya selalu tersedia. Terima kasih, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Pak. Iya, Pak. Baik Pak Zaka, tadi sudah melaksanakan sesi coaching dengan Pak Soleh ya Pak. Bagaimana perasaan Pak Zaka setelah melaksanakan kegiatan tadi? Alhamdulillah Bu, tadi sesi coaching sudah berjalan dengan baik. Yang saya rasakan lega Bu, karena beberapa poin di pertanyaan saya sudah tersampaikan dan dijawab dengan baik. Namun entah mengapa dalam diri saya dan dalam pikiran saya Bu, masih ada sebuah keraguan, dalam artian apakah pertanyaan yang saya ajukan tadi itu berbobot atau tidak. Terus kedua, apakah pertanyaan saya dimengerti dengan baik, dan juga sebaliknya, apakah saya mampu menerjemah dari pernyataan dari Bapak Soleh. Baik. Jadi itu tadi terkait dengan penilaian diri Pak Zaka sendiri ya Pak, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Untuk selanjutnya, apakah boleh saya menyampaikan hasil dari penilaian saya Pak? Dengan senang hati Bu, silakan. Baik, jadi di awal tadi ya, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, kita sudah melaksanakan pra-observasi. Nah, di situ tadi Pak Zaka juga sudah menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin ditingkatkan yaitu terkait dengan presence ya Pak ya, kehadiran penuh ketika kegiatan coaching. Nah, yang sudah saya amati tadi sebenarnya sudah lebih baik ya Pak daripada sebelumnya yang sering ngeblank atau mungkin gagal fokus ya Pak ya. Jadi ketika ingin mengajukan pertanyaan pun aduh ini tadi gimana ya kelanjutannya, atau mungkin pertanyaan apa ya yang ingin saya sampaikan, nyambung tidak ya, seperti itu ya. Nah, sudah ada peningkatan Pak sebenarnya, namun masih kurang ya menurut saya, karena
tadi itu kan Koci ya Pak Soleh selaku Koci itu kan sebenarnya yang ingin diutarakan atau yang ingin ditingkatkan itu kompetensi dari Pak Soleh sendiri. Namun Pak Zaka sempat gagal fokusnya di situ. Jadi yang dikiranya kompetensi anak-anak. Nah, akhirnya sepertinya saya juga merasakan Pak Zaka juga apa ya kesulitan ya. Ini pertanyaan saya nyambung tidak ya gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk presence-nya ada peningkatan tapi masih belum maksimal ya Pak ya gitu. Kemudian tadi Pak Zaka juga minta saya untuk mengamati terkait dengan kata kunci. Kata kunci dari Koci juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kan gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya Pak Zaka sudah baik dalam menyampaikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Kemudian pertanyaannya juga sudah bervariasi seperti itu. Namun mungkin lebih ditekankan ya Pak, karena kan Pak Zaka itu menggunakan alur tirta. Tadi kalau yang pertama yang tujuan itu sudah terlihat Pak di situ. Pak Zaka sudah mengajukan pertanyaan di mana di situ juga akhirnya muncul tujuannya untuk meningkatkan kompetensinya Pak Soleh selaku Koci tadi. Nah lalu diidentifikasi itu mungkin pertanyaannya bisa ditambah lagi Pak. Jadi itu juga untuk memudahkan Pak Zaka kalau mengidentifikasi permasalahan atau mungkin apa yang sedang dihadapi oleh Koci, nanti ketika mau masuk ke alur selanjutnya bagian R itu akan mempermudah Pak Zaka juga. Dan di R-nya itu kan rencana aksi ya Pak. Tadi Pak Zaka sudah bagus ya. Akhirnya si Koci juga sudah menemukan titik terang terkait dengan apa yang akan beliau lakukan selanjutnya. Kemudian rencana apa yang akan dilaksanakan seperti itu. Lalu di bagian tanggung jawab ini yang terakhir terkait dengan komitmen, Pak Zaka juga sudah bagus dengan menanyakan kapan akan segera melaksanakan rencananya itu. Kemudian terkait dengan siapa saja nanti akan berkolaborasi seperti itu Pak. Nah terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan ini bagaimana menurut Pak Zaka? Saya kira apa yang dengan paparan itu merupakan masukan yang bagus, termasuk kritik yang membangun bagi skill saya pribadi ya Bu. Memang tadi selama sesi coaching memang ada sedikit rasa bahwa saya sedikit melenceng dari Bu. Alhamdulillah supervisinya Jakarta, jadi ada poin-poin yang harus saya garis bawahi dan harus saya perbaiki dan saya siap untuk memperbaiki itu. Baik, jadi itu ya Pak ya sudah terlihat kalau yang ingin ditingkatkan adalah presence ya Pak ya, presence-nya ditingkatkan lagi. Lalu apa rencana Pak Zaka ke depannya untuk meningkatkan kompetensi ini? Baik, dalam meningkatkan kompetensi yang dirasa kurang dalam diri saya, mungkin Bu, saya akan memperbanyak ikut seminar atau workshop atau webinar yang berbunyi public speaking atau hal-hal yang terkait dengan coaching ini. Di lain sisi saya juga akan berkumpul dengan teman sejawat. Kemudian untuk kebiasaan ya mungkin saya akan memulai dari anak didik saya akan jadikan sebuah jam terbang saya sehingga hal tersebut mampu memperdalam skill saya Bu. Dari skill yang kurang bisa menjadi baik dan akhirnya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu Bu rencana saya ke depan. Iya baik Pak. Bagaimana terkait dengan penerapannya Pak? Jadi lebih kepada ketika Pak Zaka melakukan kegiatan coaching. Nah ternyata di situ Pak Zaka hilang fokus atau mungkin konsentrasinya menurun. Apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan ketika kegiatan coachingnya nanti? Mungkin ketika saya harus fokus, hal yang saya lakukan mungkin berhenti sejenak Bu untuk menenangkan diri saya, kemudian kembali ke titik fokus sehingga
akan terbentuk fokus yang lebih baik. Mungkin itu Bu. Ya, luar biasa. Jadi menenangkan diri terlebih Iya. dahulu ya Pak, supaya fokusnya bisa kembali lagi. Meminta jeda dulu. Ya, meminta jeda terlebih dahulu. Sehingga ketika Pak Zaka ingin mengajukan pertanyaan pun juga bisa lebih apa ya Pak, mungkin ya nyambung, kemudian lebih efektif, dan coach pun juga bisa memahami pertanyaan yang Pak Zaka sampaikan, seperti itu. Baik Pak Zaka, ini tadi hasil dari supervisi kita setelah kegiatan coaching yang sudah Pak Zaka lakukan. Jadi kesimpulannya apa Bu? Tadi saya baik atau remisi? Ya, kesimpulannya ya di sini tadi Pak, terkait dengan kompetensi yang ingin Bapak masih harus tetap semangat ya Pak ya, untuk terus meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan terkait dengan presence Pak ya. Jangan sampai gagal fokus lagi ya Pak ya, karena memang fokus itu kunci ya Pak ya. Itu kunci antara coach dan coaching. Kalau misalkan dari coachnya itu sudah nggak fokus, ya mungkin coachnya juga akan bingung, ini saya harus jawab apa, kan seperti itu. Nah kan harapannya Pak Zaka sendiri juga supaya gimana si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu ya Pak. Jadi itu Pak, semoga presence-nya bisa lebih meningkat lagi ke depannya, ya. Dan harapannya juga terkait dengan kompetensi yang lain juga akan terus meningkat seiring dengan seringnya latihan dan juga praktik yang akan Bapak terapkan, baik itu kepada murid maupun kepada rekan sejawat. Seperti itu ya Pak Zaka. Jadi sekian supervisi dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.